Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Hari ini kita masuk topik baru karena terakhir minggu lalu kita sudah bahas tentang luas pemukaan benda putar ya. Kita buktikan luas pemukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Oke, hari ini kita masuk topik baru yaitu dan topik terakhir yaitu infinite series ya. Infinite series ini tentang deret konvergen, deret divergen ya. Tapi yang kita bicarakan infinite seriesnya adalah deret-deret tak hingga ya, di mana suku-sukunya semuanya positif. Nah, sekarang kita tahu apa bedanya barisan dengan deret. Ada yang tahu apa bedanya barisan dengan deret? Kalau barisan, misalnya bilangan ya, 1,2,3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi dalam bentuk disebutkan misalnya nama Ali, Sudin, Tuti, Siti, Zaira itu seperti itu ya. Tapi kalau deret adalah dengan bentuk yang sama itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Nah ini menghasilkan bentuk sigma. Di statistik ya dapatnya sigma ya. Nah sigma itu deret, tahu ya. Sigma misalnya n dari satu ya, n dari satu sampai tak hingga ya. N dari satu sampai tak hingga dari N ya kan, dari N. Nah, N pertama satu tambah, berikutnya dua tambah, berikutnya tiga tambah, gitu. Paham ya? Jadi ini adalah deret ya, atau bahasa Inggrisnya series ya. Mungkin deret yang telah pernah Anda pelajari di SMA yaitu deret aritmatika dan deret geometri, betul nggak? Benar kan ya? Nah, dulu namanya deret aritmatika itu adalah deret hitung, ya. Nama sebelum namanya deret aritmatika, populernya adalah deret hitung. Deret hitung atau disebut juga waktu saat itu bisa namanya adalah deret tambah. Karena ini dalam bentuk tambah-tambah, ya. Deret tambah. Kemudian deret geometri adalah dulu populernya adalah namanya deret ukur, ya. Deret ukur. Karenanya bentuk kali-kali, maka di sini disebut juga deret kali, ya. Deret kali, bentuk kalian ya. Nah, suku pertamanya kan U1 ya. Suku pertama U1-nya sama ini A. Ini juga deret aritmetik suku pertamanya U1. Jadi deret geometri juga U1 sama dengan A. Ya. Kalau di deret aritmatika atau deret hitung atau deret tambah ini ada ada sebut selisih atau beda ya. Beda. Beda lambangnya di kecil ya. Beda adalah apa? U2 kurang U1, bisa gak U3 kurang U2, ya ini bisa boleh gak U3 kurang U2 dan seterusnya, atau dalam bentuk umumnya adalah UN UN dikurang UN min 1, ya kan. Kalau U2 sini 2 per 1 1, betul ya. U2 N-nya 2, lagi 2 per 1 1 ya. Kalau U3 sini 3 per 1 2, U3 kurang U2 ya. Jelas ya. Kalau di deret geometri namanya, kalau dulu namanya pembanding atau rasio ya. Rasio lambangnya R.
Ya, R kecil ya. R kecil adalah U2 bagi U1 atau U3 bagi U2 dan seterusnya. Atau boleh gak ini sama dengan UN dibagi UN min 1. Enak, jelas tadi ya. Nah, kemudian Anda belajar juga suku ke N-nya. Suku ke N-nya adalah untuk deret aritmatika atau deret hitung adalah suku pertama A ditambah N. Banyak sukunya N dikurang satu dikali beda. B kecil itu beda ya. Beda itu artinya selisih antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua atau UN kurang UN minus satu. Jelas ya? Suku di suku n-nya. Untuk deret ukur atau deret geometri suku ke N adalah suku pertama dikali rasio pangkat N min 1. Ya. Ini suku ke N. Suku pertamanya A untuk deret aritmetik maupun deret geometri. Kalau bedanya B adalah UN kurang UN1, sedangkan ini rasio. Rasio adalah UN dibagi UN min 1. Suku KN-nya adalah untuk deret geometri adalah UN adalah A kali R pangkat N min 1. Jelas ya? Kemudian jumlah N suku pertamanya apa? SM. Jumlah N suku pertamanya adalah setengah kali banyak suku. Banyak sukunya kan N atau N per 2 ya sama. Setengah kali banyak suku kali dengan suku pertama ditambah dengan suku terakhir, suku ke N. Ya. Jumlah suku pertama dari aritmetik ya. Sedangkan untuk deret geometri tergantung rasionya. Kalau rasionya positif besar dari satu, maka jumlah n suku pertamanya adalah suku pertama. Jumlah n suku pertamanya adalah suku pertama dikali dengan rasio pangkat n min 1 per rasio kurang 1. Tetapi kalau rasionya kecil dari 1, maka jumlah n suku pertamanya adalah suku pertama A dikali, terbaliknya nih, 1 dikurang rasio pangkat n per 1 kurang rasio. Ya, jelas? Ini adalah jumlah n suku pertama untuk deret aritmatika setengah kali banyak suku dikali suku pertama dan kurung suku pertama ditambah suku terakhir, suku ke N. Kalau untuk deret geometri tergantung R-nya, ya, tergantung R-nya. Jadi rasionya masing-masing ini. Jumlah N suku pertamanya adalah suku pertama kali rasio pangkat N dikurang 1, N itu banyak suku ya, per rasio kurang 1. Kalau R-nya kecil dari 1, misalnya setengah, sepertiga, maka banyak suku pertama, banyak N suku pertamanya, jumlah N suku pertamanya adalah SN A kali 1 kurang rasio pangkat N per 1 kurang rasio. Jelas ya? Ini pelajaran di SMA, itu enggak? Nah, oh yang ini mungkin lebih pasnya R kecil 1 ini R antara 0 dan 1. Ya. R antara 0 dan 1. Karena R tidak boleh negatif. Rasio tidak boleh negatif kan? Rasio R itu sebetulnya pembanding. Tapi kalau di dalam yang lain disebut apa jari-jari ya. Ini bukan jari-jari. R sini adalah rasio ya. Antara 0 dan 1. Jadi positif. Rasionya positif. Tidak pecahannya positif. Bukan negatif. Tidak termasuk negatif atau 0 ya. Jelas ya? Oke.
Kemudian ada lagi deret turun tangga, deret geometri ya. Ada ya, deret geometri turun. Ini mau catat tadi ya. Ya ini sebetulnya pada SMA ya. Ini nanti kan saya berikan Anda juga kan. Maksud saya tuh Anda lebih concern, lebih konsentrasi, mengerti. Itu yang paling pertama tuh mengerti dulu. Kalau Anda catat-catat, Anda ngerti, ya untuk apa gitu. Ya, artinya enggak ada sia-sia aja. Ya, ini catatannya kan saya berikan. Kecuali tidak diberikan, nah itu kejar-kejaran tuh. Ya, paham maksudnya? Ya, jadi yang paling penting itu mengerti dulu. Ya, mengenai catatannya kan toh diberikan. Ya, kecuali tidak diberikan. Ya, kemudian ada deret geometri turun tak enggah ya. Deret geometri turun tak enggah. Ah, bentuknya apa tuh? Nah, rumusnya adalah limit n menuju tak enggah dari jumlah n suku pertamanya adalah suku pertama A per satu kurang rasio. Ya ini penting, rumus ini sering dipakai ya. Untuk yang deretnya turun tak enggah. Deret geometri ya. Bukan deret aritmetik, deret geometri. DG itu kan deret geometri turun tak enggah. Jadi contohnya apa? Saya kasih contohnya. Apa contohnya? Satu. Nah, rasionya ini artinya ini A-nya satu, pertamanya satu, rasionya setengah. Nah, satu kali setengah berapa? Setengah, enak. Kemudian setengah kali setengah, dua pangkat dua kan, seperempat, enak. Seperempat dikali setengah, seperdelapan. Seperdelapan itu seperdua pangkat tiga kan, ya kan? Kali setengah lagi, seperdua pangkat empat atau enam belas dan seterusnya sampai tak hingga, ya sampai tak hingga. Tak hingga dia mendekati nol ya. Ya. Seperdua pangkat n seperdua pangkat tak hingga berapa? Seperdua pangkat tak hingga tak hingga dalam limit tak hingga adalah nol, mendekati nol. Ya. Sehingga kalau contohnya U-nya satu, ini contohnya U-nya apa? Ini U1 ya. Suku utamanya adalah sama dengan A1, rasionya setengah, maka limit n menuju tak hingga dari jumlah n suku pertamanya Sn ya. Sn adalah suku pertama A rumus di atas per satu kurang rasio. A-nya satu, satu dikurang setengah. Satu dibagi, satu kurang setengah berapa? Setengah. Satu bagi setengah, dua. Jadi dia mendekati nilai dua ya. Limit itu harga batas ya. Jadi satu bagi setengah adalah dua. Paham maksudnya? Inilah deret geometri turun tak enggak. DG ya. Tadi kan DG itu adalah deret geometri turun tak enggak. Jelas sampai sini? Halo. Oke, kalau sudah jelas. Nah, kemudian istilah dari deret konvergen, deret divergen. Mungkin Anda kenal kata konvergen, divergen itu di mana? Mata pelajaran apa di SMA? Halo, udah ingat deh. Di fisika kan ada sinar, sinar konvergen, sinar divergen, ada kan? Lupa. Yang selama tinggal SMA atau STM gitu, lantas dilupakan ilmunya. Nggak boleh ya. Ilmunya harus di. Sampai sini jelas. Eh, jadi ada di fisika
Ya. Anda kenal ada sinar yang menuju satu titik, ada nggak? Sinar yang menuju satu titik. Halo, disebut apa? Ini sinar ya. Sinar konvergen, ya, konvergen. Di satu titik itu biasanya kalau pakai eh, kaca di bawah ada kertas sinar matahari, ya enggak? Menembus kaca ini dia menyatu gitu, ini satu titik, titik api namanya, apa? Fokus ya. Titik apinya kena kertas terbakar enggak kertas? Terbakar, ya. Nah itu yang disebut sinarnya sinar konvergen. Titik itu titik api atau titik fokus namanya kan, titik api, ya. Fokus. Ya, ini konvergen. Nah, kalau sinarnya kayak gini. Sinarnya memencar, memencar ya, gitu. Wah, ini baru mulai aja udah nggak mau jalan. Jadi kalau sinar mencar itu disebut eh, sinar konvergen ya. Apa divergen, divergen itu mencar ya. Kalau dia ini satu titik itu konvergen. Ini, maaf ini ada. Kalau keluar baru nyambung deh. Jadi kalau sinarnya memencar gini, ini sebut sinar divergen. Nah, apa kemiripan dengan deret? Halo? Apa kemiripannya dengan deret atau series? Ya. Kalau ini yang tadi ya, unjuk satu titik itu yang deret geometri turun tangga tadi. Satu kali deret geometri ya. Sa- Suku pertama satu dikali rasionya setengah. Satu kali setengah, setengah. Setengah kali setengah, seperdua kuadrat atau seperempat. Enak. Seperdua kuadrat kali setengah, seperdua pangkat tiga atau seperdelapan. Dan seterusnya. Enak. Itu seperdua pangkat n dan seterusnya. Sampai tak hingga. Jelas mas ya? Nah ini sebut deret konvergen. Ya. Deret konvergen. Artinya sukunya makin lama makin kecil. Betul nggak? Makin kecil nggak? Satu tambah seperempat, tambah seperdelapan, tambah seperenam belas, tambah sepertiga dua. Terus sampai seperdua pangkat n. Kalau limit dari seperdua pangkat n berapa? Limit n juta hingga seperdua pangkat n, seperdua pangkat tak hingga, dua pangkat tak hingga, tak hingga kan? Pangkat tak hingga, dua pangkat tak hingga, tak hingga adalah nol, mendekati nol dia. Ya kan? Makin kecil. Kalau ini deretnya memencar makin besar sukunya. Satu tambah dua, tambah-tambah atau dikali-kali juga boleh ya.
Ini deret geometri ya. Ini adalah deret geometri turun tak hingga ya, tak hingga. Kalau ini deret aritmatik nih. Tambah 3, tambah 4, tambah 5 dan seterusnya. Makin besar angkanya kan? Makin besar sehingga jumlahnya tak hingga ya, jumlah tak hingga. Ini adalah deret divergen ya. Deret divergen. Contohnya ini adalah deret aritmatik ya, deret arit aritmatika ya, aritmatika, aritmatika. Jelas ya? Jadi untuk deret turun tak hingga, deret geometri. Turunnya ini deret aritmatika ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Ya. Jadi ada hubungan dengan fisika tuh namanya konvergen, divergen. Jelas ya? Jadi kapan terjadi deret konvergen, sukunya makin lama makin kecil dan mendekati nol. Ya. Nah, kalau deret divergen memencar artinya sukunya makin lama makin besar. Sehingga jumlah n suku pertamanya berapa? Tak hingga nantinya. Ya, ini nanti menjadi limit n menuju tak hingga dari Sn-nya sama dengan plus tak hingga atau min tak hingga ya, plus tak hingga atau min tak hingga ya, plus minus ya, boleh tulis plus minus tak hingga. Jadi kalau gini bingung nanti, ini boleh Anda tulis jumlahnya itu bisa plus min, plus minus tak hingga, bisa plus tak hingga atau min tak hingga. Jelas ya? Sampai sini bisa mengerti maksudnya? Karena ini masuk materinya. Tadi saya cek di apa Binus Maya silabusnya bahwa materinya termasuk infinite series. Jadi sesuai yang pernah saya kirim dari kelas program ganda Computer Science Statistik kelas LA06 boleh. Itu bahannya sama persis. Baik. Kemudian tuh, baru mulai ini udah hilang lagi. Nah, baru mulai. Oke, lanjutkan lagi yang penting adalah deret P. Nah, ini baru bagi Anda belum pernah dapat di SMA. Deret P. Apa yang maksud deret P sini adalah deret hiperharmonik ya. Deret hiper hyper ya. Hiperharmonik. Harmonik ya. Hiperharmonik bentuk lambangnya adalah sigma serta n pangkat P kecil. N-nya dari 1 sampai tak ingat. N-nya bisa dari 0 bisa dari 1 ya. Ya. Ini deret P. Nah, ada syaratnya. Jadi bentuk deret P itu adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga atau 0 sampai tak hingga dari seper N pangkat P. Ada syaratnya jika P kecil sama dengan 1, jika P sama dengan 1 atau jika P kecil dari 1, maka syaratnya maka deret ini adalah deret divergen. Kalau sama dengan 1, contohnya apa? Seper 1, seper 2, seper 3, seper 4, dan seterusnya, seper n, dan seterusnya. Atau ini sigma seper n pangkat 1. N dari 1 sampai tengah. Nah, berarti ini P-nya 1 nanti. Halo? P 1 kan? Seper n, n pangkat 1. Kalau n-nya 1, ini disebut daerah apa nih? Ada yang tahu? Daerah apa ini? Daerah apa namanya itu?
Kabelnya ada yang luka ya ini. Ada yang tahu nggak seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 atau sigma seper n itu apa? Deret harmonik. Kan kelompoknya hiperharmonik kan? Kan ada deret harmonik kan? Deret harmonik itu kebalikan dari deret aritmatika. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau dibalikan kebalikannya. Seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 tambah seper 4 tambah seper 5 tambah titik-titik seper n sigma seper n. Ya nak? Itu adalah deret hiper termasuk kelompok hiperharmonik tapi khusus itu namanya harmonik ya. Nah, keluar dicoret-coret keluar ya. Oke, ini disebut deret harmonik. Harmonik. Ada gak yang sebut deret harmonis? Ada gak? Harmonis, harmonik. Ya, oke, jadi deretnya ada deret harmonik atau harmonik. Kemudian jika P-nya besar dari 1, kalau besar dari 1 gimana? Maka deret konvergen, ya, deret konvergen. Jadi kalau P-nya kecil atau sama dengan 1, kalau kecil itu contohnya seperakar 1 tambah seperakar 2, enak. Berarti kan akar seperakar N sama dengan apa? Seperakar N seper N pangkat setengah, nak. Berarti P-nya setengah. Setengah itu kan kecil dari 1. Nah, itu adalah deret divergen. Tapi kalau besarnya 1 disebut deret konvergen. Contoh yang konvergen apa? Seper 1 kuadrat ditambah seper 2 kuadrat tambah seper 3 kuadrat tambah titik-titik seper n kuadrat tambah titik-titik adalah sigma seper n kuadrat. Berarti n dari 1 sampai tak hingga. Jadi P-nya berapa nih? P-nya adalah 2 ya enggak? Jadi besar dari 1 itu 2, 1,5. 1,5 juga masuk. 1,5 besar dari 1. Maka dia masuk deret konvergen. Ya, jelas ini? Ini adalah deret P atau deret hiperharmonik. Ini penting ya. Dari hiperharmonik ini nanti di deret kuasa itu di deret kuasa dipakai ya. Power series ya. Power series atau deret kuasa. Nah, dua yang pakai. Satu masalah deret P, satu lagi deret eh, berayun, ya. Deret berayun atau deret eh, berayun, deret berseling, namanya lainnya ya. Jadi deret berayun, deret berseling sama tuh. Deret berganti tanda plus min dan deret dalam bahasa Inggrisnya alternating series. Alternating series. Itu nanti. Nah, deret kuasa itulah asal usul rumus dari kuasa lah orang menemukan deret apa namanya transformasi Laplace. Nanti Anda dapat di kalkulus 2 Laplace transform. Saya pernah jelaskan dulu ya. Belum ya? Laplace transform itu diperoleh dari deret kuasa power series ya. Jadi berhubungan semua ya, ilmu-ilmu itu berkaitan ya. Pembuktiannya ada itu di yang kalau Anda
Lihat di Emacs. Emacs apa? Ada EMACS, Emacs. E itu engineering, MA mathematics, CS computer science. Jurnal. Ini diterbitkan di BINUS, ya. Ketua redaksinya yaitu Bapak Dr. Alexander Agung Santoso Gunawan, ya. Dulu beliau pernah menjadi Head of Departemen Matematik, Head of Departemen Statistik, dan terakhir Head of Program Data Science, ya. Sekarang beliau juga masih juga pegang apa namanya, RIG. RIG itu singkatan eh, Research Interest Group, ya. Research Interest Group, EI, kelompok EI, ya. Artificial Intelligence, ya. Ini EMAX, ya. Nah, ini saya ada tulis di volume 4 dan volume 5. Anda cari di volume 4 atau di satu lagi volume 5 itu ada tentang eh, asal-usul rumus La- Laplace transform, ya. Jadi ini ada hubungan dengan dari nanti ada deret kuasa atau sebut dulu power series. Ini dari sini bisa dibuktikan formula atau rumus dari Laplace transform, ya. L, Laplace transform. Di dalam bahasa Inggrisnya Laplace transform, tapi dalam bahasa Indonesianya transformasi Laplace. Oke, ya. Jadi Laplace transform, ya. Supaya Anda tahu. Ini cari di Google Emacs Journal, ya. Di volume 4 dan 5 itu ada 3 tulisan yang saya tulis tentang ini dan tentang rumus Euler, ya. Ini Anda tidak pernah dapat rumus Euler, ya. Tapi jurusan teknik elektro penting, ya. Teknik elektro, sistem komputer atau komputer engineering, mereka belajar tentang E pangkat I theta adalah cos theta tambah I kali sin theta, ya. Oke, udah jelas. Yang ini kita terus. Nah, contoh lainnya tadi kan saya bilang kalau apa? Kalau ada sigma n dari 1 sampai tak hingga dari seper akar n. Nah, akar n ini kan sama dengan apa? Halo? Jadi kalau akar n ini adalah apa? Ini tak hingga. N pangkat setengah, nah. Berarti ini P-nya berapa nih? P-nya setengah. Kalau P setengah itu kecil dari 1 kan? Maka deretnya apa? Deret tadi kecil dari 1, kecil sama dengan 1. Kecil dari 1 deret apa? Halo. Kalau kecil atau sama dengan 1 deret divergen. Nah, ini adalah deret divergen. Nanti divergen ini saya singkat div gitu, ya. Oke, ya. Terus kalau sigmanya adalah seper n AKN atau n kuadrat n pangkat 3. Nah, ini artinya sigma dari berapa nih? Seper n pangkat berapa? N pangkat 1 1. N pangkat akar n pangkat setengah. N pangkat 1 kali n pangkat setengah berapa? N pangkat 1 setengah, nah? Halo, n pangkat 1 kali n pangkat setengah. Adalah n pangkat 1 setengah, nah? Ya kan? Jadi n akar n kan n pangkat 1 setengah kan? Ini kan n AKN. N pangkat 1 n. N, N itu N pangkat 1. Akar N pangkat setengah. Kalau dikalikan N pangkat 1 setengah. Nah, ini dari P. Ya, dari P. P ini berapa sini?
1,5. 1,5-nya bagaimana antara satu lebih besar? Kalau lebih besar, deret apa? Halo? Deret konvergen. Konvergen biasanya disingkat dengan convert. Oke. Ini divergen. Jelas sampai sini? Ini contohnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Halo? Dari sipil, saya nggak tahu hubungan ini mungkin ada sejauh mana itu mungkin head of departemennya ketua jurusannya Pak siapa ketua jurusan Anda? Mahasiswa teknik sipil nggak tahu nama kajurnya? Hah? Kok Oki ya? Kok Oki ya? Oki yang lebih tahu mungkin hubungannya dengan apa? Mengapa Anda belajar tentang infinite series? Sebenarnya series ini adalah gelombang. Kenapa? Gelombang ada hubungan dengan gelombang air. Gelombang ini biasa gelombang udara ya. Yang gelombang udara ini yang disebut apa namanya? Medan medannya medan elektromagnetik wave ya. Gelombang seperti HP Anda itu gelombang apa yang bekerja sana? EFT, fast Fourier transform, transformasi Fourier, cepat, fast, cepat kan? Transformasi Fourier cepat. Jadi ada hubungan yang gelombang air. Itu yang menyebabkan bisa tsunami, ya kan? Kemudian deret Fourier juga gelombang. Jadi transformasi Laplace dan deret Fourier itu masalah gelombang. Bisa gelombang air, bisa gelombang di udara, ya. Oke ya. Nah, ada syaratnya. Kapan langkah pertama mungkin ada periksa limit ya. Jika limit n menuju tak hingga dari jumlah n suku pertamanya ini jika jumlah n suku pertamanya berhingga ya, berhingga itu dapat dihitung ya dapat dihitung berhingga maka deretnya apa kalau berhingga deretnya apa berhingga itu yang tadi bisa dihitung ya, misalnya deret geometri turun tangga itu kan berhingga kan itu adalah deret konvergen ya deret konvergen. Ingat, kalau deretnya berhingga itu deret konvergen. Conver ya, konvergen. Tetapi kalau limit n menuju tak hingga dari jumlah n suku pertamanya hasilnya adalah plus minus tak hingga, maka ini adalah deret divergen. Ini langkah pertama kita periksa jumlah n suku pertamanya. Limit harga batas atau limit dari jumlah n suku pertamanya. Kalau hasilnya berhingga itu adalah deret konvergen. Tetapi kalau hasilnya menghasilkan plus tak hingga atau min tak hingga, maka deretnya divergen. Ya. Itu langkah pertama. Yang berikutnya nanti banyak ada dalil banding menggunakan dalil banding. Ada 5 dalil banding, tapi yang dipakai cuma dalil banding 5. Ya. Kemudian ada 4 kriteria tes. Ada tes rasio, ada tes akar, ada tes Rabe, ada tes integral. Nah, itu juga menentukan apakah daerah itu konvergen atau divergen. Jelas ya? Kemudian ada lagi yang modelnya seperti ini. Satu.
min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 dan seterusnya. Jawabnya pasti apa? Kalau n-nya genap, hasilnya apa? Coba, kalau n-nya genap, jika n genap, n genap itu saya 2 atau 4, coba. 2. Kalau 2, 1 tambah min 1 berapa? Halo? Maka jumlah n 10-nya adalah ya, 1 min 1 tambah 1 min 1, 4 ya. N-nya 4 genap. Hasilnya 0 kan? Tapi jika n-nya ganjil, maka jumlah n suku pertamanya berapa? Ambil 3. 1 min 1 tambah 1, 3 suku. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 1. Ya nak? Kalau dia genap, 0. Kalau dia ganjil, 1. Betul nak? 3, 5, 7. Itu pasti hasilnya adalah 1. Jadi jawab agak batas limitnya tidak menentu, tapi mendua, artinya tidak menuju satu nilai. Itu nah, ini 2 nilai. Jadi kalau derek 1 ini, derek 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 terus, kalau n-nya genap, ambil sukunya 4 atau 2 atau 6 atau 8, hasilnya selalu 0. Kalau n-nya ganjil, ambil sukunya banyak sukunya 3, banyak sukunya 5, banyak sukunya 7, hasilnya selalu 1. Nah. Jadi dia tidak menuju pada satu, ya, tidak menuju pada satu bilangan. 0 dan 1 berarti ada 2 bilangan kan? Tidak menuju pada satu bilangan. Maka di sini kita katakan jika limit n menuju tak hingga dari Sn ya. Dari Sn, halo, menuju tak hingga dari jumlah n suku pertamanya tidak menuju pada satu bilangan atau satu nilai gitu ya. Ini tidak menuju tidak menuju pada satu bilangan, ini bilangannya 0 dan ada 0 ada 1 kan, tidak menuju pada satu bilangan ya, maka dereknya adalah divergen ya. Dereknya adalah divergen atau singkat dengan div ya, divergen. Yang mendua, tergantung kalau n-nya genap maka limit Sn-nya 0. Kalau dia ganjil, n-nya ganjil, banyak sukunya ganjil, maka limit Sn-nya adalah 1. Jadi ada 2 kemungkinan, ya kan? Tidak menuju pada satu bilangan atau satu nilai, ya. Maka itu pasti divergen. Jadi langkah pertama apa tadi? Jika limit n juta hingga dari jumlah n suku pertamanya, jumlah dari n suku pertamanya dapatnya berhingga, maka dari apa? Belum tadi saya sudah tulis. Hah? Konvergen. Jika limit m juta hingga dari jumlah n suku pertamanya plus tak hingga atau min tak hingga, maka dereknya adalah derek divergen itu. Nah, samping itu yang divergen ada lagi kalau limit limit n juta hingga dari jumlah n suku pertamanya tidak menuju pada satu bilangan atau satu nilai, maka derek itu adalah divergen. Ya. Oke, sampai situ jelas? Halo. Oke, ini bahan terakhir ya. Banyak. Dia terakhir ini banyak masalahnya ya. Nanti kita belajar juga ada 5 dalil banding, tapi yang paling penting kita tahu itu dalil banding 5 yang terakhir. Ada 4 kriteria tes
Ya, ada 4 kriteria tes: tes rasio, tes akar, tes raba, tes integral. Kemudian ada deret berseling atau berayun atau berganti tanda atau deret dalam bahasa Inggrisnya alternating series. Itu penting, itu karena itu dipakai di deret power series atau deret kuasa. Nah, terakhir deret kuasa itu yang paling akhir pelajari ya, di dalam infinite series. Oke, sampai sini. Any question so far? Do you have any question? Ada pertanyaan? No ya, belum ya. Bukan tidak ada ya, tapi belum. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita teruskan. Ada dalil menyatakan, yaitu jika deret, tahu deretnya itu U1, U itu suku ya, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, eh, dan seterusnya adalah konvergen, ya, adalah konvergen, maka limit n menuju tak hingga dari suku ke n-nya pastilah nol. Jadi ini syaratnya nih. Jika satu deret adalah konvergen, maka maka limit n hingga dari suku ke n-nya un, suku ke n-nya adalah nol, ya, sama dengan nol ya. Kalau deret itu adalah deretnya adalah konvergen, berarti suku ke un-nya adalah nol. Tapi kalau dibalik ya, ini dibalik. Jika limit n menuju tak hingga dari suku ke n-nya sama dengan nol, ini sama dengan nol, maka deretnya gimana? Maka deretnya gimana? Halo, kalau limit un-nya nol, maka deretnya apakah konvergen? Bisa konvergen, bisa tidak. Jadi tidak harus ya, tidak harus. Maka sini tidak harus konvergen. Ini tidak harus konvergen. Artinya apa tuh? Mungkin deretnya konvergen, ya, tidak harus ya, tidak harus konvergen. Mungkin jika limit un-nya nol, mungkin deretnya itu konvergen, mungkin juga divergen. Itu maksudnya. Maka tidak harus konvergen. Paham maksudnya? Ini persis dalam kalimat logika yang Anda pelajari di matematika diskrit sudah belajar sekarang. Hah? Jika hari hujan, maka jalan basah. Tenang. Halo. Jika hari hujan, maka jalan basah. Bisa balik. Jika jalan basah, apakah hari hujan? Belum tentu. Anda yang guyur, Anda yang siram, selang atau apa kan? Anda siram, hari tidak hujan kan? Anda siram dengan air ya, pakai selang. Jadi jika hari hujan pasti jalan basah, pasti kan? Karena apa? Ditimpa dengan air dari langit ya, masih dari udara. Ya. Nah sekarang kalau dibalik, jika jalan basah, apakah hari hujan? Belum tentu. Jadi jalan itu basah akibat dari mungkin hujan, mungkin juga tidak. Ya, nah apa? Jadi kalau deret itu konvergen, pasti limit UN-nya nol. Gitu. Kalau deret itu diketahui, jika deret itu diketahui konvergen,
pasti lim UN-nya 0. Kalau dibalik, jika lim UN-nya 0, belum belum tidak harus deret itu konvergen. Bisa konvergen, bisa divergen. Itu maksudnya. Tidak harus kan menyatakan mungkin konvergen, mungkin tidak. Kalau tidak konvergen ya pasti divergen kan. Itu maksudnya. Bisa angkat ya pengertian ini. Itu saya contohkan dengan kalimat logika. Jika hari hujan maka jalan basah. Jika jalan basah belum tentu hari hujan, ya kan? Mungkin kena anda guyur dengan air ada selang, ya. Itu maksudnya. Oke, saya teruskan lagi. Sekarang kita masuk dalil banding. Dalil banding. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini kepada loyo semua. Itu yang tidur di belakang. Hei, nggak bangun juga dia. Ketiduran. Ya, jadi penting Anda tahu ini banyak logikanya. Harus hati-hati ya. Baik, dalil banding. Kita masuk dengan dalil banding. Dalil banding. Mungkin kita singkat dengan DB, bukan demam berdarah ya. Indonesia itu paling banyak singkatan, benar? Ya kan? KPK, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di matematik KPK apa? Kelipatan persekutuan kecil. Sama-sama KPK, tapi artinya beda pemakaiannya. Ya, semua disingkat. Mungkin orang dari luar, luar Indonesia ya, maksudnya dari negara lain, mempelajari bahasa Indonesia pusing nih. Bahasa Indonesia itu banyak singkatannya. Belum singkatan berapa kata-kata berapa kata disingkat kecil. Itu enggak? Contohnya apa? Hah? Bukber. Nah, dan bulan puasa bukber apa? Buka bersama ya. Bingung ya, bukber apa bukber? Ya kan? Jadi banyak singkatan ya. Oke lah. Dari banding sini saya singkat dengan DB, bukan demam darah ya. Ini dari banding. Nah, jadi sini deret yang diketahui ya, yang pertama nih, deret diketahui. Oh, nah ini umum secara umum dulu ya, belum belum ini. Deret diketahui apa? Kita namakan deret yang diketahui. Kita namakan sigma UN. N dari satu sampai tak hingga. Kemudian kita bagi dua sini. Ini deret yang ditanya ya. Deret banding, sorry. Deret banding. Deret banding ini kita buat sendiri ya. Deret bandingnya atau DB sini. Deret bandingnya kita adalah lambangnya sigma PN. N dari satu sampai tak. UN yang diketahui, PN yang deret bandingnya. Ya. Oke, ingat ya. Deret yang diketahui UN, deret yang ditanya adalah eh, halo, yang ditanya adalah bukan ditanya, deret banding adalah PN. Oke. Kita masuk dengan dalil banding satu. Dalil banding satu, pasti ini tentang konflik. Ada beda ya. Dalil banding satu konvergen, dalil banding dua divergen, dalil banding tiga ekspansi dari dalil banding satu. Jadi pasti konvergen. Dalil banding empat
ekspansi dari banding dua. Banding dua tadi divergen ya, berarti itu divergen. Dari banding lima bisa dua-duanya, bisa konvergen, bisa konvergen dua-duanya atau divergen dua-duanya. Tuh. Nanti kita lihat ya. Jadi ini dari banding satu tentang apa? Deret konvergen ya, tentang deret konvergen. Konvergen saya singkat dengan konver ya, di mana UN-nya tentang konvergen. UN-nya besar, sorry, kecil, kecil atau sama dengan, ya, kecil atau sama dengan. Jadi UN kecil dari PN artinya apa? Deret-deret dari yang diketahui, suku yang diketahui lebih kecil dari deret banding. Kecil atau sama dengan. Sama dengan itu biasanya suku pertamanya U1 dengan P1. Ya. Jadi yang biasanya yang ini secara umum biasanya terjadi suku pertamanya yang sama dengan suku pertama dari daerah yang diketahui sama dengan daerah banding yang diketahui. Yang pertama ya, yang terjadi. Kemudian yang berikutnya selalu lebih kecil. Dari U2 kecil dari V2, U3 kecil dari V3 ya. Sehingga yang terakhir ini apa? UN kecil sama dengan VN ya. Nah, karena suku ya, karena suku derek banding ya, derek banding. VN itu derek banding ya. Konvergen, ini konvergen, maka derek yang ditanya sigma apa? Sigma UN, N dari 1 sampai hingga dari UN, konvergen juga. Konvergen juga. Tahu masuknya enggak? Belum ya? Oke, kita lihat sini ya. Jadi kalau dari banding satu itu membicarakan tentang direct konvergen. Nah, ini syaratnya. Syaratnya bahwa semua suku ya, semua suku atas suku ke N dari deret yang diketahui itu lebih kecil atau sama dengan dari deret banding. Yang biasanya yang sama dengan itu suku pertamanya. U1 sama dengan V1. Artinya suku pertama dari deret yang diketahui sama dengan suku pertama dari deret banding. Paham maksudnya? Halo, jelas nggak? Kok diam aja nih? Ini jumlah Anda apa ya? 19 ya? Atau 16? Nggak tahu. Kok orangnya nggak berapa nih? 14 orang. Ya, sini ya, karena deret banding ya, karena deret banding konvergen, maka deret yang diketahui UN konvergen juga. Itu menurut dalil banding satu, paham? Nah, mungkin kita pakai contoh ya, kita pakai contoh. Contohnya apa? Kita pakai contoh. Sigma Sigma itu deret ya. Deret dari seper N pangkat 3. Halo, ya tanya nih. Apakah deret yang diketahui ini seper Sigma seper N pangkat 3 ini konvergen atau divergen? Atau tentukanlah kekonvergensiannya. Kata lainnya itu. Tentukanlah kekonvergensiannya. Dari kata konvergen ya. Tentukanlah kekonvergensiannya. Nah,
Kita tahu berarti ini adalah eh, sigma. UN-nya, ini kan UN nih berarti. Adalah apa? Halo? Ini kalau terjemahan apa? Diuraikan deretnya apa? Pertama N-nya satu. Satu pangkat tiga tambah seperdua pangkat tiga tambah sepertiga pangkat tiga dan seterusnya. Enak. Ini apanya? Halo? Ini adalah U1-nya, ini U2-nya, ini U3-nya. Ya kan? Nah, kita tentukan deret bandingnya. Ya, kita tentukan. Misalnya deret bandingnya kita tentukan sini. Deret, ini yang ditanya ya. Deret banding. Deret bandingnya adalah apa? Sigma Vn ya. Sigma Vn. Saya kita ambil adalah eh, sigma n dari satu sampai hingga dari seper n kuadrat. Coba lihat. Seper n kuadrat. Ini kalau kita uraiin jadi apa nih? Seper satu kuadrat tambah seper dua kuadrat tambah seper tiga kuadrat dan seterusnya. Warna lain ya. Tanya ini warnanya kuning. Oke, ini apa? Halo, ini adalah P1, ini adalah P2, P3, betul nggak? Terus sekarang Anda lihat bagaimana Kak? U1, U1-nya berapa? Halo, U1-nya berapa? Seper satu pangkat tiga. Bagaimana dengan P1? Seper satu kuadrat. Satu pangkat seper satu pangkat tiga sama enggak? Satu satu pangkat tiga satu. Ya, seper satu kuadrat satu. Ini sama dengan enggak? Berarti U1 sama dengan U2. Betul enggak? U1 sama dengan V1. Berarti ini kan U1 sama dengan V1. Sama dengan. Enak. Nah, kemudian kita cek lagi. Berapa U2-nya? U2-nya berapa? Seper 2 pangkat 3. Bagaimana dengan V2-nya? V2-nya seper 2 kuadrat. 2 seper 2 pangkat 3 kan seper 8. Seper 2 kuadrat seper 4. Seper 8 bagaimana terhadap seper 4? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. So ya. Nah, U3 berapa? Seper 3 pangkat 3, seper 27. V3 berapa? Seper 2 pangkat 3, seper 8. Seper 27 bagaimana terhadap seper 8? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil lagi. Jadi kesimpulannya apa sini? Hah? Ini kalau mau mau ditulis ini juga boleh ya. Kalau ini mau ditulis ini sama dengan satu, ini sama dengan satu, ini sama dengan berapa? Seperdelapan, ini seperempat, ini sama dengan 1/27, ini seperdelapan. Enak. Nah, berarti kesimpulannya di sini apa? Apa kesimpulannya? Berarti UN-nya ini apa terhadap VN? Pada umumnya lebih kecil, tapi yang pertama sama dengan tenang. Nah, karena ketentuannya suku suku dari daerah yang diketahui lebih kecil atau sama dengan suku dari daerah banding, maka apa? Tahu pakai kalimatnya boleh apa sih ini? Karena ya, karena deret bandingnya konvergen, tenang, deret bandingnya. Karena deret bandingnya konvergen ini ketahui ya. Ini konvergen kan? Mengapa? Tahu nggak? Karena P-nya berapa sini? P-nya 2 enggak? Kalau P-nya 2, deret apa? Deret
konvergen. Enak. Karena P-nya 2 ya. Karena P-nya 2, maka deret konvergen. Nah, maka saya tulis ini karena deret banding ya. Karena deret banding konvergen, karena deret banding konvergen, maka enak. Halo? Maka deret yang ditanya apa tadi? UN ya. UN ya. Atau langsung mau ya UN-nya. Enak, deret UN-nya yaitu yang ini. UN-nya itu atau mau ditulis saja boleh ya. UN-nya itu adalah deret dari 1/n pangkat 3 apa? N dari 1 sampai tak hingga N pangkat 3-nya 1/n pangkat 3 itu UN ya. N pangkat 3 apa? Konvergen juga. Enak. Halo? Karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Itu dari banding 1. Jelas sampai sini. Sebenarnya tidak perlu pakai deret banding. Kita lihat sebenarnya soalnya sendiri adalah dari P. Kan? Halo. Sebenarnya deretnya sendiri kan deret P. Kan? Saya tanya enggak. Kalau saya tulis gini. Deret yang diketahui itu adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat 3. Ini dari apa nih? Ini adalah deret P. Berapakah P-nya? 3. Bagaimana 3 terhadap 1? Lebih besar. Ketentuannya, kalau P lebih besar, maka deret konvergen. Kalau besar dari 1. Kalau kecil dari 1, divergen. Sama dengan 1, divergen. Itu kecil sama dengan kan. Kecil sama dengan itu artinya kecil dari 1, divergen. Sama dengan 1, divergen. Besar dari 1, konvergen. Sudah. Jadi ini tidak usah dibandingkan. Sebenarnya ini sendiri adalah deret P. Karena P-nya besar dari 1, maka dia konvergen. Sudah jelas? Halo? Ini dari banding 1. Nah, bagaimana dari banding 2? Bentar lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Dari banding 1 membicarakan tentang deret konvergen. Jelas? Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah dalil banding 2. Itu tentang apa? Deret divergen. Ya, divergen yaitu UN-nya kecil, kecil, terbalik. Besar sama dengan ya, UN besar sama dengan VN. Jadi suku yang diketahui selalu besar atau sama dengan suku deret banding. Ya. Nah, kita lihat sini. Yang pertama pasti kebanyakan U1-nya sama dengan P1-nya. Itu yang biasanya yang pertama yang sama. Yang kedua lebih besar. U2 suku yang diketahui yang kedua lebih besar dari ini. Kedua, yang ketiga sama lebih besar dari yang ketiga. Di kesimpulannya UN besar sama dengan VN. Ya. Maka jika deret banding PN deret bandingnya divergen, kita singkat dengan div ya, divergen, maka deret yang ditanya UN itu apa? Halo? Divergen juga. Jadi kalau syaratnya ini lebih besar, maka deret bandingnya PN, sima PN-nya divergen, maka dari yang tanya UN-nya, dari sima UN-nya divergen juga. Ini tentang divergen. Jelas?
Contoh, ambil contoh. Oke, yang ditanya apa? Saya, misalnya yang ditanya itu sigma dari akar n. Nah itu akar n. Ini yang ditanya, ya, yang ditanya sigma AKN. Anda tahu ini adalah sigma UN, ya, adalah sigma apa? AKN itu sama n pangkat setengah, ya nak? Tahu akarnya, pakai akarnya nggak apa-apa. Halo, akar n-nya. Oke, ini berarti apa? Seperakar satu, seperakar dua, seperakar tiga, dan seterusnya. Enak. Berarti ini adalah yang ditanya. Yang tanya itu adalah apa? Halo, ini sukunya ini adalah U1. Yang tanya adalah U1, U2, U3, kan enggak? Nah, derek bandingnya apa? Derek banding adalah sigma dari seper n. Sigma dari seper n. Halo, hari ini kok enggak antusias belajarnya? Kenapa ya? Why? Seper n. N dari satu sampai tak hingga. Nah, ini sigma Vn, ya. Vn. Vn-nya adalah kita ambil ini, ya. Ini sigmanya adalah Vn, ya. Vn, kita ambil sigmanya adalah eh, seper n. Deret apa? Harmonik. Ya, nah? Harmonik. Harmonik apa? Ini seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 dan seterusnya. Ini adalah eh, apa? Suku dari deret banding. Ini adalah V1, V warna lain. Ini adalah V1, V2, V3. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah U1. U1-nya berapa? U1-nya seperakar 1. Akar 1, 1. 1 ke 1, 1 enggak? Nah, dibanding dengan V1. V1-nya 1/1 adalah 1. 1 sama dengan 1 enggak? Sama dengan, itu enggak? Nah, sekarang U2. Suku kedua. Suku keduanya berapa? Seperakar 2. Nah, sama dengan tandanya belum tahu. V2 berapa? Seper 2. Seperakar 2 itu setengah akar 2 nah. Setengah akar 2. Akar 2 itu berapa? 1,4142 dikali setengah 0,7 sekian, betul enggak? 0,7 titik-titik. Sini 0,5. Bagaimana? 0,7 dengan 0,5 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, kan? Ya, oke. Sekarang U3. U3 berapa? U3 suku yang diketahui seperakar 3. Seperakar 3 berapa tuh? Sepertiga akar 3. Akar 3 berapa? 1,7 lebih, ya. 1,7 dibagi 3 berapa? 0, berapa? 1,7 bagi 3, 0,5 lebih, ya. Betul nggak? Dibanding dengan belum tahu. Dibanding dengan P3. P3-nya sepertiga. Sepertiga berapa? 0,333. Betul nggak? Ini 0,5 lebih. 0,5 dengan 0,3 lebih besar 0,5, kan? Ya enggak?
Jadi kesimpulannya apa sini? Kesimpulannya bahwa UN-nya lebih besar atau sama dengan PN. Betul nggak? Ini apa? Kesimpulan akhir. Nah, ya. Nah, jawabannya eh, karena deret bandingnya adalah sigma PN-nya apa nih? Boleh tulis ya. Karena deret bandingnya N, sigma per N adalah divergen, maka deret yang ditanya sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1/AKN divergen juga. Bang? Jadi kesimpulannya karena suku-suku deret yang ditanya selalu lebih besar atau sama dengan deret banding, maka deret bandingnya divergen. Oh, divergen dari mana? Dari sini. Karena ini N-nya berapa nih? P-nya berapa nih? Seper N pangkat P. P-nya berapa? Satu nak? Halo? Coba lihat ini. Dari bandingnya kan sigma seper N. Berarti seper N pangkat satu nak? P-nya berapa? Satu. Nah, kalau satu ketentuannya apa? Jika P kecil atau sama dengan satu, maka deret apa? Deret divergen. Kalau besar dari satu baru konvergen, ya kan? Karena ini divergen, maka ini deret yang ditanya divergen juga. Sudah jelas? Kalau kalau yang tadi ini mau diubah juga boleh ya, yang mana tadi? Yang sebelumnya tadi ini. Ini diganti eh, karena deret. Nah, ini mau diganti boleh. Deret yang karena deret bandingnya adalah sigma seper n pangkat 2 n dari 1 sampai tak hingga, maka deret